Pemirsa, kita ke informasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terhadap Ketua MK Soehartoyo. Dalam putusan nomor 604/G /2023 PT UN JKT ditulis mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. PT UN Jakarta menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028 batal atau tidak sah. PT UN Jakarta mewajibkan MK mencabut surat keputusan tersebut. PT UN menyatakan mengabulkan permohonan Anwar untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Namun PT UN Jakarta menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 seperti semula. Namun putusan tersebut belum ingkrah sebab MK masih bisa melakukan mekanisme banding. Pemirsa, lalu apa dampak dari dikabulkannya gugatan Anwar Usman terhadap jabatan Ketua MK Soehartoyo saat ini? Kita tanyakan langsung kepada Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi. Ya, selamat malam Mbak Eva. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Mbak Titi. Dikabulkannya sebagian, apakah otomatis Soehartoyo tidak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Mbak Titi? Ya, tidak serta-merta ya, karena bagaimanapun ini adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan putusan pada tingkat pertama. Jadi kalau kemudian dilakukan upaya hukum oleh pihak Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ini putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Dan kalaupun misalnya dilaksanakan dan tidak ada upaya hukum, maka kan konsekuensinya adalah harus dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua ulang. Nah, itu kalau tidak ada upaya hukum. Tetapi kalau kemudian ada upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka tidak serta-merta lalu Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo dan Saldi Isra menjadi tidak lagi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Tapi terlepas dari apapun Mbak Eva, kita harus menunggu putusan yang lengkapnya. Seperti apa bunyi putusan tersebut, ini kan karena amarnya saja ya, sehingga pertimbangan hukumnya dan lain sebagainya kita belum bisa membaca lengkap. Tetapi kalau dari sisi putusan itu poinnya adalah memang membatalkan keputusan soal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Soehartoyo dan Hakim Saldi Isra. Tapi di saat yang sama PT UN juga menolak untuk mengembalikan posisi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, anggap saja misalnya kondisi itu yang betul-betul terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentu adalah melakukan pemilihan ulang. Nah, pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim yang praktiknya selama ini rapat permusyawaratannya itu ada beberapa pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan voting, tapi yang kemarin ini kan tanggal 9 November 2023 itu dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim yang tertutup ya, di mana menghasilkan dua nama Soehartoyo dan Saldi Isra, lalu mereka bermusyawarah mencapai mufakat Pak Soehartoyo menjadi ketua dan Saldi Isra menjadi wakil. Itu kondisinya kalau kemudian putusannya berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN, maka ya statusnya putusan itu belum inkrah. Jadi ya, masih soal dalam banding proses ini Mbak upaya Titi. hukum. Ya. Ya, soal upaya hukum banding, apakah MK harus segera mengajukan upaya hukum banding? Ya, menurut saya dalam kerangka waktu yang disediakan, MK harus melakukan persiapan untuk upaya hukum ya. Tapi menurut saya bisa dua pilihannya tadi ya Mbak ya. Kalau tidak melakukan upaya hukum banding, berarti harus dilakukan rapat permusyawaratan hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua. Nah, itu dilakukan dari dan oleh MK begitu.
Nah, kemarin ini kan pemilihan ketua dan wakil ketua itu berdasarkan pemberitaan dan juga keterangan resmi MK, Pak Anwar Usman kan juga hadir. Walaupun apakah dia juga ikut menggunakan suaranya, kita tidak tahu dan menghasilkan dua nama itu. Dan yang dilakukan adalah musyawarah mufakat di antara dua nama ini, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil. Nah, kalau kemudian MK melakukan upaya hukum, ya kerangka waktunya jangan dilampaui. Tapi saya kira soal ini ya, lagi-lagi jangan sampai ada narasi kepemimpinan MK menjadi tidak sah, apalagi MK sedang menangani perselisihan hasil pemilu legislatif dan pengujian undang-undang. Situasinya adalah kepemimpinan Hakim Soehartoyo dan Saldi Isra tetap sah, karena putusan ini belum inkrah dan mereka masih mungkin untuk melakukan upaya hukum. Kalaupun tidak melakukan upaya hukum, ya penyelesaiannya dengan melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua kembali di antara para hakim begitu. Jika nanti pemilihan kembali atau pemilihan ulang ketua MK, apakah Anwar Usman bisa menjadi salah satu kandidat ketua MK, Mbak Titi? Ya, saya kira begini Mbak, kita kembali kepada esensi putusan MK-MK ya, yang sifatnya final dan mengikat. Bahwa Hakim Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini adalah negarawan, hakim-hakimnya. Jadi syaratnya itu berat sekali sebagai seorang negarawan. Dan yang paling penting adalah menjaga citra Mahkamah Konstitusi di hadapan publik dengan segala kewenangan yang sangat besar. Jadi dari sisi etika, mestinya kita menghormati betul putusan MK-MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Jadi kalau memang PT TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta jabatan ketua dikembalikan, itu kan akan dia kabulkan, tapi kan faktanya itu tidak dikabulkan begitu. Jadi menurut saya dari sana saja tentu kita harus tetap menunggu putusan yang lengkap ya. Ya mestinya ini kalaupun dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua yang baru tetap dalam koridor menghormati putusan MK-MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 begitu. Jadi tidak menyertakan lagi Anwar Usman karena memang dalam konteks ini ya putusan MK-MK kan sudah final dan mengikat pada waktu itu menemukan ada pelanggaran etika dan memberikan sanksi gitu. Tetapi dalam putusan PT UN juga ada kalimat atau frasa dikabulkan untuk pemulihan nama baik terhadap Anwar Usman. Apa kemudian maknanya? Apakah ini artinya menghapuskan putusan dari MK-MK saat itu, Mbak Titi? Saya tidak bisa berkomentar banyak karena memang kita belum membaca putusan lengkapnya. Jadi rasio desidendi apa argumentasi hukum ataupun penalaran hukum serta fakta-fakta hukum yang melandasi sehingga PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara membuat putusan seperti itu, kita tidak bisa mengkonfirmasinya ya. Dalam konteks apa pemulihan itu dilakukan dan seterusnya. Karena kalau dipulihkan, kenapa kemudian misalnya tidak dikembalikan jabatan itu kan PT UN menolak begitu. Nah oleh karena itu saya kira ya kita tetap harus menunggu putusan lengkapnya begitu. Dan dalam konteks ini seperti apa PT UN memposisikan Anwar Usman ya kita harus menunggu itu supaya kita tidak berasumsi akan seperti apa putusan ini menempatkan Anwar Usman di dalam posisinya sebagai hakim ataupun sebagai misalnya ke depan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dilakukan akan lain cerita dan akan berbeda kalau Mahkamah Konstitusi melakukan upaya hukum banding ya. Dan kita harus menunggu proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tentunya Mbak Eva. Terkait dengan pemulihan nama baik, siapa yang harus menyampaikan bahwa Anwar Usman nama baiknya ini harus dipulihkan, Mbak Titi? Ya, putusan pengadilan itu pada dasarnya kalau dia sudah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap, itu sudah merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memulihkan nama baik begitu. Nah, persoalannya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan merupakan putusan atas keberatan terhadap pengangkatan Soehartoyo dan Saldi Isra. Nah, saya belum melihat korelasinya ini dengan putusan MK-MK nomor 2 tahun 2023 yang bersifat final dan mengikat itu yang menjadi basis bagi Mahkamah Konstitusi untuk memilih ketua dan wakil ketua. Karena di putusan MK-MK itu kan disebutkan bahwa dalam paling lama 2 kali 24 jam MK harus melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua baru ya.
Dan apakah PT UN misalnya menyentuh juga putusan MK itu atau seperti apa? Nah, itu yang kita harus baca di putusan tersebut. Jadi lagi-lagi Mbak, itu harus final dan mengikat dulu, harus inkra dulu. Dan posisi hari ini adalah putusan pengadilan di tingkat pertama. Jadi bukan seperti putusan Mahkamah Konstitusi yang untuk pertama dan terakhir kali. Di PT UN itu masih ada upaya hukum yang terbuka, yaitu upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan kalaupun PT TUN sudah memutuskan, masih ada ruang untuk melakukan upaya hukum berikutnya, yaitu kasasi. Begitu. Baik, kita nantikan respon atau upaya hukum apa yang akan diambil oleh MK setelah ini ya. Terima kasih Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Top News. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi. Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita terpilih sebagai pelaksana tugas PLT Ketua Umum Partai Golkar. Didukung oleh Kopi Hits yang top. Ya top kopi gula aren. Kopi nge. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.